mungkin yang ingin saya sampaikan adalah hal yang sebetulnya sudah berulang kali saya sampaikan juga, dan dulu saya jadikan pengantar sebagai tasawur masalah di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2019 di Banjar, yaitu tentang perubahan peradaban. Karena ini bolak-balik saya sampaikan bahwa saya yakin Nahdlatul Ulama ini dilahirkan untuk menyongsong perubahan peradaban. Peradaban dunia ini berubah secara fundamental dan Islam harus menjawab. Kalau peradaban ini berubah menjadi sedemikian rupa, apa kata Islam soal ini? Bagaimana tanggapan Islam soal ini? Nah, kalau pertanyaan ditujukan kepada Islam, maka tidak ada yang berhak menjawab pertanyaan itu selain ulama. Itu sebabnya organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Karena ulama ini harus menjawab apa yang harus dilakukan oleh Islam dalam menanggapi perubahan peradaban yang fundamental ini. Tahun awal abad ke-20 itu adalah tahun Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani dan memicu perubahan-perubahan konstelasi politik internasional yang kemudian mendorong aspirasi untuk menyusun satu tata dunia baru yang baru bisa diinisiasi sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Pertama, kemudian Turki Utsmani runtuh, kemudian pergulatan masih terus berlangsung yang berpuncak pada Perang Dunia Kedua. Nah, sudah Perang Dunia Kedua inilah kemudian ada inisiasi untuk membangun satu tatanan baru bagi peradaban dunia yang dimulai dengan apa yang disebut sebagai United Nations Charter pada tanggal 25 Juni 1945. Nah, apa inti dari visi yang dijabarkan di dalam United Nations Charter itu? Yang paling penting diantaranya adalah bahwa ada aspirasi untuk menata hubungan di antara berbagai penguasa politik, berbagai aktor politik di seluruh dunia ini di dalam satu tata hubungan yang lebih damai, dilandaskan pada diplomasi dan bukan pada persaingan militer. Sebelum Perang Dunia Pertama, hubungan antar negara itu ya soal saingan militer. Siapa yang militernya lebih kuat, itu yang dia bisa menduduki wilayah. Makanya tidak ada namanya perbatasan negara. Sebelum Perang Dunia Pertama itu tidak ada. Yang ada di mana satu kekuasaan mampu menempatkan kekuatan militer di situ, disitulah dia menguasai wilayah itu. Maka yang terjadi kemudian adalah benturan antar kekuatan militer di perbatasan berbagai negara. Turki Utsmani itu selama lebih dari 500 tahun itu terus-menerus terlibat dalam konflik perbatasan dengan negara-negara Kristen Eropa, kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sampai kemudian karena kuat militernya berhasil menduduki sebagian dari Eropa, termasuk Albania. Albania itu tadinya Kristen Eropa, tapi berhasil diambil alih oleh Turki Utsmani. Termasuk sebagian dari Serbia yang kemudian sekarang menjadi Bosnia Herzegovina.
Di Serbia itu selama 150 tahun menjadi medan pertempuran yang tidak selesai antara Turki Utsmani dan kekuatan militer kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang pada waktu itu dipimpin oleh Austria. 150 tahun. Perang tidak berhenti sampai berakhirnya dengan Perang Dunia. Saya berakhirnya Perang Dunia Pertama dengan kekalahan Turki Utsmani. Yang kemudian seluruh wilayah Serbia itu dikuasai oleh Partai Komunis, berdirilah negara Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito itu. Nah, ini keadaan tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama.